Ketemu lagi dengan saya Ruben Amor di Hotel Channel. Pagi hari ini saya dan Sita, beliau adalah VP Business Development Indonesia untuk Archipelago Indonesia, yang saat ini membawai 150 hotel yang sudah opening dan ada beberapa tambahan lagi yang mudah-mudahan bisa mencapai angka di 250 dan seterusnya. Ini kesempatan yang berbahagia sekali yang saya sebut ini reuni yang sudah sekian lama kita bersama. Nah, Sita juga sekaligus menjadi partner saya di dalam mengembangkan bisnis Aston kurang lebih 8 tahun ya. Iya. Kurang lebih 8 tahun bergabung, di mana pada saat itu kita sudah mendapatkan Lebih dari 60 hotel. total yang kita dapat dalam 8 tahun itu kurang lebih 198. Iya. Nah, kalau kontrak totalnya semua kurang 60-an. 60-an. Selama kita berdua kolaborasi. Artinya ini satu kelompok yang sangat besar. Nah, kalau kita flashback sedikit tentang kerjaan masa lalu kita pertama kita masih di Aston, kira-kira dengan satu perjuangan, satu kerja keras dengan tim yang super solid, ini pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat menjadi satu hal yang sangat membanggakan untuk kita semua dan Aston atau Archipelago pada umumnya. Ini juga sekaligus mencerminkan satu kondisi yang sangat pesat pertumbuhan, dan kalau kita sebut itu sebagai satu lompatan yang sangat drastis, karena kita balik layar, bekerja di balik layar, tapi menghasilkan satu pekerjaan yang sangat prospektif, tidak hanya buat Aston secara korporasi, tapi juga memberikan bisnis yang sangat potensial buat para investor partner yang sampai hari ini masih bergabung di bawah PT Archipelago International. Nah, kira-kira secara korporasi dalam rencana ke depan seperti apa perkembangan Aston? Sebenarnya saya terima kasih banyak ya Pak atas waktunya juga. Saya tuh apa ya, happy-nya kita reuni lagi. Kebetulan Pak Ruben, beliau adalah dulu Business Development Director di Aston. Saya anak buahnya beliau. Jadi saya reuni sama Pak Ruben hari ini, itu saya malah yang diwawancarain sama Bapak. Sekarang kita memang ada 150 hotel Pak, 150 hotel yang kita manage baik di Indonesia dan di luar negeri dan overseas. Kita sudah ada di Malaysia, sudah ada di Dubai. Nah, nanti akan buka segera di Arab Saudi, Mekah, dan juga di Dubai Pak. Dubai itu service apartemen. Oke, nah untuk selanjutnya kita memang tetap perkembangannya akan banyak di wilayah Indonesia, ASEAN terutama negara-negara ASEAN. Karena kenapa ya, memang kita yang dekat-dekat ini juga belum kita jamahin semua, kebanyakan ASEAN-nya baru Malaysia aja kayak gitu. Makanya kita pengen banget bisa masuk Singapura, Myanmar, Kamboja kayak gitu kan. Terus lalu ada Thailand juga seperti itu. So perkembangannya alhamdulillah sih Pak, walaupun sekarang ini kita masih COVID ya Pak ya, kita ngomong 3 bulan ini COVID, tapi saya tetap produce untuk lihat-lihat baru atau project-project baru yang saya tetap bantu order, dan order kebetulan sekarang lebih enak Pak, lebih repeat order malah sekarang gitu kan, karena sudah tahu mengenai nama besar kita, tim yang solid gitu. Lalu sekarang pun setelah saya diangkat ini malah mereka jadi lebih percaya, lebih confidence lagi seperti itu, dan sekarang malah banyak banget yang ngajak meeting Pak gitu, dari developer, investor ataupun akuisisi, perusahaan kerjasama dan sebagainya. Ada di samping kebesaran nama Aston International sebagai salah satu operator yang paling besar hari ini di Indonesia, ini juga tidak lahir begitu saja, tetapi tercipta dari iklim perusahaan secara korporasi, baik terhadap brand awareness-nya, yang ada tim support yang ada dalam manajemen, ditambah lagi dengan kekuatan Pak John Claude, Jared Davis sebagai owner atau sebagai pendiri Aston International yang mendrive kita selama ini, memberikan motivasi dan selalu membina satu hubungan kerja yang sangat potensial, sehingga di Aston ini kita ketahui bahwa selalu memberikan satu nilai positif, diberikan satu wewenang, satu keputusan yang bisa diambil kapan saja. Artinya
fleksibel. Kalau kerja di Aston ini sebenarnya satu hal yang sangat membanggakan. Tergantung bagaimana tingkat produktivitas kita. Karena perlu kita ketahui bahwa kerja di hotel industri, apalagi kerja di hotel operator dengan skala sebesar ini, yang dibutuhkan adalah result. Artinya result oriented ini yang menjadi satu landasan, satu tujuan yang dikehendaki dari korporasi secara umum. Betul Pak. Memang sebetulnya setelah Bapak sudah nggak di Aston, saya dikasih scholarship nih Pak sama Pak John Platt gitu kan. Dan memang saya jujur setelah Pak Brand langsung aja waktu itu langsung ke beliau gitu sebelum ada penggantinya. Jadi saya bersyukur sekali saya bisa langsung ada free pass lah Pak ya, kasarnya jadi ada free pass dan presidensi langsung Pak John Platt dan juga di balik layar itu ada Pak Charles Brookfield. Untuk Aston atau Archipelago sendiri memang ini berkat beliau Pak. Saya memandang dua bapak ini yang sangat-sangat saya hormati gitu kan Kak. Jadi memang konsepnya, brandingnya, lalu juga company-nya, business plan-nya itu karena beliau semua sebetulnya. Jadi saya ikutin acuan dari beliau, tapi saya dikasih satu kewenangan fleksibilitasan terhadap owner seperti itu. Sehingga beliau bilang, oke, selama kamu mampu untuk mengatur segala sesuatunya, just do it gitu loh. Tetapi kalau misalnya ada satu hal yang sulit atau yang istilahnya perlu saya kamu hubungi saya gitu loh. Dan memang alhamdulillah sekarang ini owner-owner ini enak diajak kerjasama nih Pak, terus enak juga untuk diajak negosiasi juga, ngobrol-ngobrol berbagai hal gitu kan. Dan memang auranya Pak John sendiri sih Pak. Pak John auranya dapat sekali kalau owner juga. Saya kalau bukan karena Pak Ruben, Pak John, saya sekarang nggak begini sekarang Pak kayak gitu. Dan 10 tahun saya kerja sama Bapak 5 tahun pertama ya kan jadi asisten Bapak dari nol, dari nggak bisa nggak punya skill apapun tentang hotelier ya Pak. Makanya saya punya utang budi sama Bapak, sama Pak John juga gitu kan. Sehingga benar kata Bapak tadi, kompetisinya sekarang semakin berat ya, market semakin sempit kayak gitu kan Kak. Dan kebanyakan saya ini bapak-bapak untuk yang bisnis development ya Pak ya gitu. Owner-owner itu adalah bapak-bapak dan juga untuk yang operator sendiri juga bapak-bapak yang banyak yang ini ya kan semakin pasar yang semakin hari semakin sempit. Semakin banyaknya operator dengan semakin banyak kompetisi baik skala internasional ataupun nasional atau bahkan dengan berkembangnya konsultan-konsultan ini akan memberikan satu keterbatasan bahwa kue atau kompetisi semakin besar. Tapi saya yakin bahwa dengan tingkat profesionalisme yang dimiliki oleh Aston beserta dengan timnya tentu memberikan satu ruang atau punya strategi tersendiri bagaimana mengambil satu segmen atau bisa berkompetisi dan dalam apalagi ditambah dengan kondisi hari ini bahwa situasi tidak terlalu menguntungkan dengan adanya dampak pandemi. Iya, betul Pak. Ini kalau kita bicara jujur, hotel ini yang mendapatkan dampak yang paling besar. Betul. Secara tidak langsung akan memberikan juga ruang terhadap para investasi, para investor untuk menutup sebagian hotel atau bisa meminimalkan kondisi hotelnya. Betul. Dengan demikian, maka secara tidak langsung memberikan satu kondisi yang tidak juga terlalu bagus. Betul. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa dengan kekuatan Aston dengan tim yang solid, selalu punya strategi yang jitu untuk bisa merebut pasar yang hari ini kita lihat sebagai kondisi yang sangat umum yang bisa dimasuki oleh secara pasar global bisa dimasuki oleh siapapun. Nah, kira-kira dengan situasi begini, secara korporasi punya strategi apa nih? Oke, kalau korporasi sendiri sebetulnya saya sering banget diskusi dengan Pak John Pak. Kayak gini lah diskusinya gitu, kita diskusi santai. Satu hal sih Pak, pasar domestik. Sebenarnya karena kenapa? Sekarang kan kita nggak bisa keluar masuk orang asing ke Indonesia ke luar gitu kan Pak. Sehingga yang kita akan jalan pertama adalah pasar domestik dulu. Bahwasanya iya memang benar, semua kadang-kadang terpuruk Pak. Semua operator juga terpuruk gitu kan ya, semua owner-owner juga dampaknya merasakan. Tetapi kita yakin Pak, pandemi ini berlalu karena kita harus hidup berdampingan nih Pak dengan si corona ini sebetulnya gitu kan ya. Bukan berdamai tapi berdampingan nih karena belum ada vaksin ya kan Pak. Nah, orang-orang tuh mau liburan kemana? Sedangkan kalau kita ngomong mall nih Pak, contohnya mall ini kan nggak bisa sekarang orang tua masuk mall kan terbatas gitu kan. Lalu harus dibawa kemana kalau nggak ke hotel? Jadi akan muncul tuh staycation, mice,
lalu pasarnya antara misalnya kota satu dengan kota yang lain, domestik, lebih kepada lokal Pak, dan acara-acara yang di dalam kota itu sendiri. Trennya makin akan berubah dan situasinya akan secara langsung berpengaruh terhadap tren bisnis ke depan. Yang tadinya kalau kita bicara hotel secara visual, konvensional, orang bisa mengingat dan melakukan segala kegiatan, dengan adanya pola, dengan adanya pandemi ini tentu memberikan satu strategi baru bagaimana mengantisipasi, tetapi yang saya lihat adalah akan lebih ditingkatkan lagi yang disebut dengan higienis. Lalu yang kedua faktor safety. Betul, safety regulation. Kenyamanan. Betul. Nah, ini secara prinsip sebenarnya sudah diedukasi atau sudah dimiliki oleh semua hotel? Sebetulnya sudah dimiliki dan sekarang sedang ditambah lagi edukasinya Pak. Tinggal edukasinya ditambah. Betul. Lalu mungkin beberapa ada sistem digitalisasi yang harus ditingkatkan sehingga memberikan satu dampak yang positif untuk kenyamanan para tamu. Betul. Jadi kebetulan memang dari tahun lalu Pak kita ada VP e-commerce dan revenue management. Beliau yang bertanggung jawab untuk online digitalization, market dan segala macam ya Pak. Jadi jujur memang kita lebih sekarang push yang digital gitu kan, push yang e-commerce, push yang online seperti itu. Dan juga contoh hal kecil sih Pak. Jadi kalau saya misalnya menginap di salah satu hotel kita gitu, saya IG story kayak gitu kan, kamarnya seperti apa, foto seperti apa, orang tuh masih nanya gimana itu, berapa harganya dan segala macam. Berarti ingin tahuan tamu itu besar Pak, sehingga betul pasarnya ada, hanya sekarang keberaniannya mau keluar apa enggak kayak gitu kan. Sehingga kita punya standar profit Pak, standar profit untuk setiap hotel kita gitu kan, baik dari vape yang paling kecil misalnya sampai ke Grand Astor pun kita punya standarnya. Untuk karyawan ada standar, untuk tamu juga ada standar gitu kan Pak. Jadi memang manajerial ini membuat standarisasinya, dan Pak John sendiri juga sudah membuat standarisasi pengamanan bisnis untuk setiap divisi gitu loh Pak, untuk bisnis developer seperti apa, marketing seperti apa, IT seperti apa gitu. Critical point dari sistem model partnernya itu sudah di-coupling atau sudah di-adjust mengikuti kondisi yang lagi tren hari ini. Betul, betul Pak. Ini kita kembali sedikit bicara business development. Business development ini sesuatu yang sangat spesifik, yang tidak bisa dimiliki atau tidak bisa dikembangkan oleh setiap individu. Betul. Karena di sana ada satu karakter yang berbeda, satu kemampuan yang berbeda, skill individu yang lebih banyak berperan di dalam hal ini. Iya, betul. Karena kalau kita bicara operator, ya bicaranya cuma benefit, akan kualitas masing-masing para pihak. Lalu bicara masalah fee berapa persen yang harus dibayarkan kepada seorang operator. Tapi dengan kompetisi yang makin besar ini, saya lebih melihat tingkat emosional secara pribadi itu yang jauh lebih berperan. Apakah ini menjadi satu tren atau satu kondisi yang bisa tetap kita pertahankan? Iya, benar sih kata Bapak. Jadi bisnis development itu nggak mudah Pak, sangat nggak mudah. Jadi gini, kalau menurut saya gini Pak, orang bisa menjadi sales or marketing, tetapi dia belum tentu bisa menjadi bisnis development. Tetapi seorang bisnis development pasti bisa menjadi seorang sales and marketing. Karena kenapa? Bedanya gini kan Pak, kalau bisnis development itu kan cerita awal-awal, belum ada barangnya, kita cuma jual brand, logo, nama besar perusahaan, terus tim kita, manajerial kita, manajemen kita. Tetapi barang hotelnya belum ada. Oke ada, tetapi contoh yang lain ya, karena yang bukan yang owner sendiri miliki, gitu kan, yang calon investor ini miliki. Nah, kalau sales marketing ini udah ada barang, jadi dia bilang ini udah wujudnya, ini gelas, betul, ini harganya sekian. Karena kan kita masih imajinasi, betul, imajinasi, meyakinkan orang, karena pada intinya adalah yang paling susah adalah begini sih, bagaimana meyakinkan owner dengan satu investasi katakanlah 50 miliar, ya kan? Ini tiba-tiba kita datang kemudian lu siapa gitu, tanya kan begitu, ya kan? Bagaimana mungkin saya nggak kenal kamu, tiba-tiba kamu datang dengan profesi yang kamu miliki untuk melakukan atau memilih usaha saya yang notabene belum saya bangun, tetapi dengan biaya investasi yang katakan 50 miliar. Nah, ini kan satu bisnis yang sangat besar investasinya, lalu tingkat kepercayaan ini yang paling penting. Tetapi dengan kekuatan yang dimiliki Aston Team dan performance selama ini, kalau kita bicara performance, barangkali tidak ada yang bisa meragukan. Karena ini adalah satu
satu sukses story yang sudah dibangun, yang sudah proven sekian lama. Iya. Terbukti dengan begitu banyak kontrak dengan hotel yang hari ini buka 150 bukan satu angka yang Kecil ya. kecil, tapi satu effort yang sangat besar, satu perjalanan bekerja yang sangat panjang dengan begitu kondisi yang complicated. Betul. Benar sekali. Nah, jadi kalau bicara bisnis development sebenarnya hal yang spesifik. Jadi tidak ada salahnya kalau saya mengatakan begini. Sita ini adalah seorang yang bekerja keras, tapi kalau dalam manajemen itu saya sebut sebagai smart. Ya, smart woman. Saya lebih membahasakan sebagai iron lady. Iron lady. Karena tidak semua orang hari ini tidak ketemu dengan satu kemampuan, satu kelebihan, satu kerja yang gigih, satu kulitnya yang luar biasa, sehingga pada akhirnya bisa membesarkan nama Aston. Walaupun tadinya kita sama-sama dalam satu tim, sekarang beliau yang lanjutkan sebagai VP Business Development. Ini satu apresiasi buat Sita setelah mengalami perjalanan berapa tahun? Hampir 10 tahun sekarang Pak. 10 tahun baru bisa mencapai satu level yang namanya VP. Nah, VP ini satu jabatan strategis, membutuhkan pemikiran satu konseptor, tidak hanya mampu kita jual, tapi bagaimana kita bisa mengkreat bisnis secara korporasi. Betul Pak. Jadi pemahaman levelnya adalah sudah pada level manajerial. Ya, jadi bagaimana menjalankan satu bisnis usaha ini tidak hanya sebagai karyawan, tapi juga sebagai entrepreneurship. Ini yang kita bangun, ini yang kita bangun sehingga memberikan hasil hari ini seperti yang kita ketahui teman-teman para hotelier yang juga tahu bahwa TNT Archipelago ini bukan satu grup yang kecil, tetapi leader di hotel manajemen company di Indonesia dan sekarang sudah mulai bermain di level internasional dan Asian market. Provisiat buat teman-teman para Aston yang sudah berdedikasi membangun usaha bersama dengan satu tim yang sangat positif. Dan kita kedua memang SDM-nya loyal nih Pak. Iya. Loyal sekali dan kekeluargaan sekali gitu kan. Dan memang benar kata Bapak, suatu usaha yang istilahnya nggak sia-sia sih Pak. Usaha yang nggak sia-sia sehingga kita juga berbangga lah ya Pak. Ini kita logo company Indonesia, punya 150 hotel di Indonesia, di Indonesia dan luar negeri gitu kan Pak. Dan kita sekarang salah satu operator lokal Indonesia yang ke overseas. Kita sudah ada di Kuba, 2 hotel gitu kan. Malaysia ada 2 hotel, Filipina kita juga ada 5 hotel gitu kan. Nanti next ini ada di Timur Tengah gitu. Nanti akan Kuba juga akan nambah lagi. Jadi kita sangat proud sekali sih Pak. Alhamdulillah sekali sih. Ini satu kebanggaan yang harus kita apresiasi juga dari seorang sekretaris. Ya, Sita basically sekretaris, lalu melanjutkan S2. S1 saya ekonomi. S1 S1-nya ekonomi. S1 ekonomi, manajemen. lalu S2. S1 ekonomi manajemen. Lalu dulu 2011 ya Pak ya, kita ketemu 2011, Pak Ruben lagi cari sekretaris sebetulnya. Karena adminnya beliau lah, asistennya beliau, sekretarisnya beliau lah, semuanya tuh kita lakuin ya Pak. Terus saya ngelakuin semuanya dari administrasi, ngurus segala macam, ticketing dan segala macam, gitu, report, legal juga, terus bantu bapak, asis bapak juga gitu kan. Kadang ganti-gantian ya Pak, ingat dulu kita misalnya non saya makan dulu, kamu yang presentasi gitu kan. Nanti gantian saya sholat, bapak yang presentasi. Saya selalu ingat itu. Jujur, saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Saya banyak belajar juga dari bapak, dari nol, karena saya bukan hotelier, bapak hotelier karena bapak sekolah di hotel, lalu juga masuk ke hotel dulu di unit hotel, dan saya bukan orang hotelier, saya hanya seorang anak yang sarjana ekonomi tapi harus bekerja gitu kan. Dan saya belajar dari nol tuh jadi seorang administrasi dulu. Terus kita jalan sampai kurang lebih Bapak 2014
yang saya bilang satu kerja yang dapat full support dari John Todd dan Astra secara korporasi. Tidak hanya masalah kita dituntut bekerja semaksimal mungkin, tapi kita juga di develop dari pendidikan dan karir. Benar Ya, jadi sangat sesuatu yang sangat dibanggakan bekerja dalam satu iklim, satu industri perhotelan dengan tingkat pressure yang begitu tinggi, karena mau tidak mau kita dihadapkan oleh beberapa target. benar Ya. benar. Minimal 1 tahun kita harus mencapai sekian puluh hotel. Kadang-kadang individual loh Pak hitungannya, bukan Iya. satu grup ya, maksudnya bukan satu divisi ya. Ada target secara pribadi dan target secara departemen. Betul, Ya. betul. Nah, jadi kalau kita kembali lagi tadi saya bilang ini adalah satu yang tepat saya katakan ini adalah smart. Ya, adalah spesifik karena bukan yang lebih spesifik. Hal yang kedua kerjanya juga punya ukuran itu ada tolak ukur sebagai tingkat keberhasilan atau KPI semacam itu. Atau kalau saya melihat kepada apa yang disebut dengan persenan. Nah, ini adalah kepada yang bisa diukur. Yang diukur adalah dari produktivitas. Betul, sangat betul Pak. Jadi itu seperti halnya dulu ya Pak John itu memang sama bos CEO, presiden dan pimpinan yang sangat fleksibel sekali. Beliau sendiri intinya gini, dia kasih target. Oke, kita tahu pribadi sekian, gitu kan? Tahun ini sekian ya, kayak gitu kan? Tapi dia cuma bukan langsung marah kalau satu dua cuma 5% atau berapa, lakukan. Just do your best. Kita pada satu tolak ukur. Lalu yang kedua itu apa yang disebut dengan yang ketiga. Yang ketiga itu yang disebut dengan achievement. Ya. Kalau target yang bisa diukur, kalau ada achievement yang dicapai. Dan sejauh ini kan semua tercapai. Target yang kita semua tercapai. Alhamdulillah Pak, benar. Jadi memang caranya seperti apa, pola seperti apa, kita dibebaskan. Yang dilihat dari DOI sendiri, gitu ya, Pak John sendiri presiden cuma, oke, hasil, gitu kan ya, ada proyek baru, gitu kan, ada income juga, udah itu aja sih kan gitu. Cuma memang alhamdulillah ya karena beliau fleksibel, kita jadinya enak kerjanya Pak, mau pakai cara apa aja, itu enak karena kan pasti kan beliau juga dapat laporan Pak dari owner-owner, dari investor kan, bagaimana cara kerjanya dari luar dan seperti apa. Gitu sih. Jadi yang paling penting itu adalah target, ya, minimal tercapai. Kalau misalkan tidak tercapai berarti ada reasonable. Ada hal yang realistis yang bisa kita kembangkan adalah kita bisa mencapai target dan menambahkan. Nanti ada dua cara, dua hal yang berbeda yang bisa kita tuliskan. Karena seharusnya sih kita diberikan ruang kebebasan tanggung jawab untuk bisa buat mengatur diri kita sendiri di dalam negosiasi. Nah, ini mungkin juga satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa di Aston ini tidak semua orang mendapatkan kursi kepercayaan. Artinya decision maker dalam hal ini adalah terhadap satu keputusan yang sifatnya strategis. Karena melakukan satu deal ini kan kita bukan bicara satu juta, tapi berapa miliar. Bicara satu kontrak sekian miliar dengan durasi 15 tahun, 20 tahun. Nah, di dalam perjalanan itu kan tidak hanya tanggal kontrak selesai, tapi proses administrasi, proses legal semua ini juga kita dituntut untuk bisa mengerti dan memahami. Ya, tidak semua orang memiliki itu, apalagi kita basically bukan orang legal, kita punya kemampuan yang memang diberikan ruang untuk bisa bereksplorasi dan diberikan satu arahan dan kemauan yang super. Saya bilang itu satu kemampuan yang sangat super yang tidak dimiliki oleh semua. Memang jadi bisnis rumah harus multitasking. Ya, multitasking itu. Saya setuju dengan multitasking. Iya, harus bisa tentang manajemen, harus bisa tentang sales marketing, harus bisa juga dan tahu tentang legal, kontrak-kontrak, gitu kan, keuangan, finansial secara garis besar ya Pak ya. Lalu juga mengerti mengenai engineering, MEP, plan, harus tahu juga mengenai layout, arsitektur interior, konsep, gitu kan. Terus juga harus tahu juga mengenai SDS, ARD gitu. Jadi dan emang ada beberapa juga mengenai purchasing atau legal ada gitu. Sebetulnya dari semua lini operational hotel atau divisi yang ada di dalam suatu unit perhotelan itu bisnis hotel harus tahu dan harus tahu jawabannya. Kita
Gimana sih dukanya jadi business development? Ini perlu juga di-share buat teman-teman. Saya setuju bahwa apa yang dikatakan oleh Sida tadi, bahwa tidak semua sales atau marketing bisa menjadi seorang business development. Karena yang kita jual ini adalah sesuatu yang belum nyata, tetapi bisa meyakinkan bahwa bisnis bisa berjalan dengan baik sesuai dengan projection yang dilakukan oleh tim. Nah, di satu sisi bicara masalah finansial juga harus punya pemahaman minimal secara general, secara global bisa mengerti dan memahami. Dia bisa memberikan sertifikasi satu persentase yang bisa diterima dengan baik terhadap para investor. Nah, gimana suka duka yang menjalani satu bisnis development di Aston? Dari awal nih Pak, kalau dari awal bisa sharing buat teman-teman. Iya. Karena ini satu pengalaman yang sangat berharga. Dengan usia berapa sekarang? 33. Seorang Sita umur 33 tahun, masih single, dengan kemampuan yang saya katakan ini superwoman, sangat spesifik satu pekerjaan yang bisa memberikan inspirasi atau motivasi buat teman-teman para hotelier. Kita bisa sikapi secara positif apa dan bagaimana, apakah kita bisa masuk dalam jalur ini atau kita tetap stay dengan posisi atau jabatan kita di bidang yang lain. Kira-kira gimana? Suka dukanya? Suka dukanya sebetulnya karena saya orang ekstrovert ya Pak, Yeah. sebetulnya lebih banyak happy-nya. Kalau dilihat tuh bisnis development tuh pekerjaan depannya tuh Pak, makan-makan, duduk-duduk, jalan-jalan. Itu yang dilihat orang ya? Dilihat orang, kayak gitu, itu dan dilihat orang. Sampai gitu ya Pak ya, enak ya Zita sama Pak Ruben dulu pokoknya di hire, di ini, di itu segala macamnya, di lobby hotel ini, hotel itu kayak gitu kan ya, atau di mall gitu kan Pak. Padahal dia nggak tahu bahwa saya kadang-kadang kita diperah gitu ya Pak ya, diperas gitu kan kadang-kadang, maksudnya terus tuh maksudnya, oh iya Pak target hari ini belum, atau target bulan ini belum gitu kan ya. Dan saya tuh kadang-kadang suka rasain gini Pak, kalau nggak dapat mencapai target bulan ini tuh kayak orang di ICU gitu loh Pak, jadi kayak gitu, terus tapi kalau udah dapat target agak mulai turun lagi gitu, darah tingginya turun lagi gitu. Jadi ya sebetulnya, tapi saya karena saya orang ekstrovert, saya senang ketemu orang baru, saya suka menciptakan link. Satu hal sih Pak, prinsip saya itu bukan mengenai jadi atau tidaknya project ini, atau ibarat kata oh ini saya ketemu ini harus jadi, tidak Pak, tapi saya menciptakan link yang utama. Kalau masalah rezekian masih ada Tuhan, masih ada Allah untuk urus itu gitu. Yang penting kita usaha ya kan. Networking yang dibangun itu yang menjadi satu dasar utama. Betul, networking yang utama. Deal atau tidak itu lain cerita. Betul. Karena tidak semua owner juga ketemu langsung deal. Betul. Ya, dengan berbagai operator dan berbagai pertimbangan baru owner bisa memutuskan. Betul. Oke, saya merasa nyaman dengan siapa. Ya. Nyaman di sini, faktor nyaman berarti tidak hanya masalah kita soal suka dan tidak suka, Benar. tetapi lebih kepada bagaimana performance satu hotel operator, satu korporasi yang bisa memberikan kontribusi, yang bisa mensupport kita baik dari pre-opening ataupun sebelum asistensi, selama asistensi, pelaksanaan sampai dengan opening. Ini yang saya katakan proses yang tidak dimiliki dan tidak ditahu oleh semua orang. Yang mereka tahu senang-senang aja nih. Kita pergi ke sana kemarin, ngobrol, makan minum, minum di sana, artinya kita bebas gitu kan. Tapi apa yang kita lakukan kita spesifik. Karena saya bilang ini satu yang sangat spesifik. Sukanya ya, gimana sukanya? Sukanya ya jalan-jalan kemana-mana gratis Pak. Terus ya ibarat kata di apa namanya dijemput owner, pokoknya dikasih fasilitas kan sama owner dan juga sama kantor gitu kan Pak. Itu adalah bentuk apresiasinya dari performance dari kinerja yang kita tunjukkan baik terhadap para klien dan juga terhadap para korporasi atau internal dan eksternal. Aston itu sendiri. Betul. Nah, jadi ya mungkin kita sudah tidak jarang juga kita lihat orang bekerja sudah sekian tahun, tapi untuk mendapatkan satu bentuk apresiasi ini kan tidak semua orang miliki. Kesempatan tidak dimiliki oleh semua orang. Katakanlah kesempatan secara individu, tapi apakah disupport oleh korporasi? Nah ini kan juga menjadi satu pertimbangan. Jadi memang kalau tadi kita ngomong sukanya Pak, kita ngomong dukanya. Dukanya orang yang tak pernah. Maksudnya pada saat foto brand jadi udah opening, yang dikenal orang nih mohon maaf nih Pak, orang-orang sales and marketing. Padahal kalau itu barang nggak jadi, kasarnya kalau kita nggak dealing gitu kan, kita nggak dealing, kita nggak apa namanya nggak ada barangnya kan Pak gitu. Tapi yang dikenal orang, oh ini ya, ininya gini segala macam. Frontliner
lain lah kasarnya kayak gitu. Karena sedih Pak, saya jujur saya jadi Tuhan sama Bapak. Karena gitu ya, itu kalau itu sebetulnya kalau barang ini dari tanahnya nggak kita dilingkan gitu kan ya, nggak ada projectnya, itu gimana ya mereka bisa di depan gitu kan seperti itu. Dan juga kebanyakan orang operasional tuh tidak tahu kan, tidak tahu yang business development. Padahal orang operasional itu ya bekerja di satu properti itu ya karena ada business development, karena udah ada projectnya, terus dibangun, ada barangnya, barulah nih tim-tim yang sales, marketing, terus mungkin EPO dan segala macam dikeluar gitu kan ya, baru tim operasional secara keseluruhan keluar gitu. Sehingga sebetulnya yang di balik layar ini kita tuh di balik layar Pak, kita tuh ibaratnya kayak tadi kerja gitu kan di banggar gitu. Tetapi kembali lagi Pak, alhamdulillah saya punya bos yang sangat-sangat tahu kerjaan saya gitu kan ya. Dan beliau selalu kasih saya flexible time, fleksibel lah istilahnya, ya udah terserah mau gimana, yang penting kamu atur. Dan saya satu dari saya sendiri Pak, kayak misalnya saya ngambil sekolah kayak gitu kan, terus saya ngatur waktu jadwal meeting saya, kerja saya, terus saya sekolah malamnya gitu kan. Terus misalnya saya sakit gitu kan ya Pak, misalnya saya udah kecapean atau saya sakit atau saya lagi stres atau lagi apa gitu ya. Dulu saya memang tuh, Bapak ingat waktu dulu saya putus pacar, Pak John waktu juga bilang udah liburan aja dulu gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi kamu jangan stres, pokoknya lo mau liburan mau kasih 2 hari free gitu kan ya, tapi lo relaksasi gitu kan, relax lah. Alhamdulillah buat saya itu salah satu saya bertahan di sini sih Pak. Satu memang feeling klik ya Pak ya. Satu kalau kita di sini bukan masalah nominal, bukan masalah juga nama besar dan segala macam, tapi hubungan kita dengan bos kita nih, dengan superior kita ini cocok apa enggak. Kalau nggak cocok, jujur itu nggak ada ininya Pak, nggak ada untungnya gitu, nggak ada kita lihat nominal besar pun ternyata batin kita tuh nggak enak gitu kan ya. Dan saya tuh lebih kepada rezeki itu ngikut kita, asalkan kita terus mau usaha, terus juga kita punya hubungan baik, link dengan atasan kita bisa bikin apa aja gitu kan ya, baik pekerja maupun personal juga. Kita juga punya misalnya tim yang kuat nih Pak gitu kan ya, tim yang solid, terutama tim yang solid, karena saya jualan Pak, saya jualan pertama, tapi kalau tim belakang saya juga nggak solid, itu gimana akan bisa terjadi gitu kan. Artinya dalam hal ini kan tidak hanya bicara semata-mata business development, Betul. tapi business development ini adalah tulang punggung dari satu industri perhotelan yang ada di dalam satu hotel manajemen company. Betul. Di balik itu tentu ada beberapa departemen yang support, Betul. ada sales marketing, ada finance, ada operation yang lain. Purchasing. Nah ini adalah satu kerja tim yang saling support, bukan berarti business development menjadi nomor satu atau menjadi hal yang spesial, tetapi sebagai tombak yang akan diikuti secara tidak langsung oleh departemen-departemen yang lain. Betul Pak. Kayak kita melempar bola bowling ya Pak ya, business development tuh yang lempar. Yang pertama lah, kasarnya tuh kalau ada pinnya tuh yang nomor satu pasti enak tuh business development dulu. Tapi di belakangnya tuh udah ada terbaginya lagi pin yang lain kan. Jadi otomatis kalau bola bowling dilempar, ya belakangnya juga kena kayak gitu. Kalau kami dan juga kita ini operator juga punya tim yang solid, yang asistensi, project, operational, development dan segala macam. Jujur itu kita di sebelum juga nggak kuat. Sebetulnya saling berkaitan dan saling berkesinambungan seperti itu. Kenapa saya masih tetap di Aston Pak dari awal saya masuk hotel? Karena satu konsepnya jelas. Kedua branding yang dibuat juga jelas. Business plan-nya jelas, baik business plan dan juga company ya Pak ya. Pak John tuh bikinnya tuh jelas semua kayak gitu kan. Dan juga timnya Pak, gitu. Legalitas tim dan segala macam itu menjadi suatu convenience buat juga bagi owner gitu kan, meyakinkan owner harus perlu itu. Karena kalau tim operationnya nggak ada, nanti kan pasti gini, kita ini gimana gitu kan ya, pada saya seperti apa gitu. Establish company ini yang menjadi akar permasalahan apakah perusahaan ini baru tumbuh atau memang sudah cukup lama. Benar. Jadi tidak semata-mata masalah tim, tapi dengan adanya visi misi yang dikeluarkan diberikan oleh perusahaan ini sehingga bisa melahirkan satu KPI yang menjadi target daripada setiap tim, baik secara individu ataupun secara grup. Nah ini mungkin buat closing statement bisa di-share buat teman-teman usaha teman-teman para hotelier di dalam menjalankan karirnya. Artinya jangan juga merasa nyaman di satu posisi atau departemen yang ada, tetapi mungkin ada celah lain, ada ruang lain yang kita bisa
punya kesempatan itu melakukan hal yang sama gitu. Yang pasti sih terus mau belajar ya Pak, terus mau belajar, terus mau keep mindset itu positif, selalu positif, terus juga brainstorming banyak hal. Jadi saya jujur Pak banyak banget belajar dari orang-orang yang lebih senior gitu kan Pak, tapi juga saya belajar dari anak-anak yang milenial yang modern sekarang. Karena sebetulnya saya ini generasi yang di tengah-tengah kayak gitu kan ya. Anak sekarang lebih jago digital-digitalnya. Kadang-kadang kita dulu Pak kadang-kadang seada-adanya gitu ya Pak ya. Sehingga juga kita harus tahu kayak gitu kan. Tetapi kita juga harus kasarnya harus menghormati yang tua, menghargai yang muda, dan kita juga punya klik dan link hubungan feeling yang tepat gitu loh. Satu feeling yang tepat dengan ibarat kata untuk pekerja, untuk dengan bos kita sendiri, atasan kita sendiri gitu kan dalam hubungan pekerjaan itu, dan feeling yang tepat juga untuk kepada owner Pak gitu loh. Jadi supaya owner itu punya suatu klik lah sama kami, sama kita gitu kan, supaya bisnis itu terjadi. Karena kalau nggak ada klik dia nggak jadi beli kayak gitu. Jadi membangun networking itu menjadi satu hal yang sangat Wajib, potensial, betul. satu keharusan yang harus dibangun. Betul. Nah, di dalam perjalanan membangun network ini kan bukan berarti gratis, Betul. ya. Tidak ada yang gratis. Atau istilahnya sesuatu yang didapat itu secara cuma-cuma, tetapi butuh persiapan yang matang baik secara pribadi. Ya, artinya ini bisa kita lihat karena bagaimana kita meyakinkan satu orang yang memiliki satu investasi sekian besar, sementara kita sih tidak pede, tidak punya kepercayaan diri, gimana membuat orang bisa percaya kan gitu. Nah, memang kita harus juga punya ini. Kalau saya bilang, kadang-kadang kalau orang bilang kan gitu, marketing itu cuma ngecap, betul ya kan? Ngecap aja. Tapi ngecapnya juga harus pintar, ngecapnya juga harus make sense, ngecapnya juga harus tahu sebab akibatnya apa. Kenapa ngecap kayak gitu? Karena ada akibatnya begini gitu loh Pak. Jadi ada acuannya gitu kan. Jadi kita harus nambah ilmu terus, nambah terus wawasan, pengetahuan dan segala macam, relasi juga, dan kita banyak belajar tentang core bisnis tertentu juga. Yang mana sebetulnya kalau kita mau bisnis itu bahasa Pak. Saya sering banget deal sama bapak-bapak owner saya atau ibu owner saya karena bahasa. Jadi kalau sama bapak owner saya dari Jambi dan Palembang saya ngomong bahasa Palembang. Ini menarik. Ini kalau saya ketemu dengan beberapa teman-teman atelier atau yang kita temui, kita tuh harus punya satu jiwa untuk mengadaptasi diri sendiri. Bagaimana mengejas diri kita, terhadap setiap klien. Karena betapa konyolnya kita ketika ketemu dengan salah satu investor atau satu owner yang notabene dari daerah. Kemampuan berbicara secara bahasa Indonesia ya susah. Gimana mungkin kita bisa bicara dengan bahasa kota? Atau bahasa asing ya Pak ya. Jadi kita harus bisa untuk mengajak diri kita dengan bahasa yang mudah dimengerti, yang bisa memberikan kemudahan, bisa dipahami. Betul. Ini yang tidak dimiliki. Lalu faktor kedua yang lebih fatal adalah ketika kita perang, kita mau bertemu dengan salah satu owner. Orang lihat ya, mau jalan-jalan aja. Ketemu owner ya, udah say hello, ketemu gitu sebentar, makan minum, selesai. Tapi ada satu yang kita bangun, ada strategi khusus yang kita bangun. Yang pertama, sebelum kita ketemu owner, kita akan tahu dulu nih, kita cari tahu ownernya siapa, latar belakangnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ini yang tidak diketahui atau tidak dimiliki oleh seorang. Tahunya cuma buat appointment, ketemu, datang bicara, nanti kalau tanya ini kita nggak ngerti. Berarti ada satu gap. Betul. Jadi harusnya mempersiapkan diri kita secara bagaimana mencari tahu latar belakang daripada owner itu sendiri sebelum kita bertemu. Ini memberikan kita satu kemudahan dalam satu komunikasi. Kalau yang berikut, kita juga harus bisa memahami kebiasaan atau habit daripada owner ini seperti apa. Ownernya suka makan, ownernya suka makan jenis apa? Apakah Indonesian food, Western, Japanese ataupun apapun bentuknya. Kita sudah tahu. Nah, pendekatan nanti lebih kepada upaya kita untuk mencari lebih tahu tentang bagaimana karakter, budi dan segala macam pada masyarakat. Ini juga sangat penting. Iya betul. Di samping itu kita juga punya persiapan. Satu, kita biasanya apa? Kalau kita mau ke satu kota nih, kita buat belajarin dulu data statistiknya, ya kan?
marketnya, kita buat analisa SWOT ini seperti apa, walaupun secara internal. Betul. Ini tidak banyak dimiliki orang, karena apa? Tahunya supaya lo kamu aja gitu. Yes. Lu datang, kamu Dari ilmunya. Dari Jadi- persiapan ilmunya. Jadi ketika ditanya kita yang mau sendiri gitu. Nah, di dalam pembahasan saya sebelumnya saya tambahkan ada 2 poin utama bagaimana itu kita bisa deal atau closing deal atau saya terima. Yes. Ya. Yang pertama itu saya bilang kita harus membuat satu preliminary concept. Betul. Tapi kita bisa dari hasil SWOT yang kita lakukan, kita bicara dengan arsitek yang ditunjuk atau siapapun, kita buat satu konsep desainnya seperti apa. Dengan konsep inilah lahirlah satu gambaran secara visual, Betul. sehingga mereka bisa memberikan satu pemahaman kok ternyata bikin motor tuh begini, Iya. ya kan? Betul. Kalau yang kedua kita bikin test, yang kedua kita bikin projection, Benar. ya kan? Agar antara visual dengan real design atau projection yang kita lakukan memberikan satu persamaan. Benar. Kira-kira kalau saya investasi 50 miliar, real projection itu berapa tahun kembali? Yes. Betul. 2 faktor ini juga tidak dimiliki oleh semua orang. Benar. Benar. Nah, ini yang kita lakukan di dalam atau selama kita di Aston di Ya. sini memberikan satu pemahaman secara jelas, secara transparan, Ya. sehingga owner lebih cepat untuk mengambil satu keputusan. Benar. Benar, Pak. Ya. Benar. Sebenarnya key sukses kita salah satu artinya dari sekian banyak itu ada 2 tambang ini juga menjadi modal kita bagaimana kita menggolkan setiap proyek di Aston. Benar, benar. Dulu memang ya sampai sekarang pun itu saya jalani juga gitu kan. Saya juga banyak belajar dari Bapak ya. Satu, saya sekarang sama tim ada lead masuk, kita minta overview mengenai tanahnya dulu. Iya. Jadi lokasi di mana, sehingga kita bisa ngecek survei Iya. marketnya dulu nih Pak secara internal atau kita ya berkata kita cari dulu di Iya. website, di Google dan segala macam gitu kan. Lalu yang kedua juga ya benar kata Bapak, kita harus tahu bukan karakter owner tapi lebih kepada background owner. Iya. Background owner ini kerjanya apa, komposisinya apa gitu kan. Sehingga pada saat nanti kita ketemu kita tanya, Bapak ini hotel pertama atau bukan gitu kan. Karena hotel pertama itu dia perlu penjelasan secara detail, satu persatu secara rinci gitu kan Pak. Lalu kalau dia udah biasa main di properti, dia bilang, oh ini hotel saya sekian, atau ini saya udah pernah punya properti tapi perumahan atau apa, nah ini baru hotel. Sehingga memang caranya berbeda-beda Pak. Kalau saya selalu bilang saya punya personal touch yang beda-beda terhadap owner saya. Yang ibu-ibu, yang anak-anak muda, yang bapak-bapak beda-beda. Ada bapak-bapak yang istilahnya yang atur sih, gitu kan, terima beres gitu. Tapi ada juga yang misalnya saya yang complicated banget, dihitung satu segala macam kita harus ikutin. Jadi kalau buat saya fleksibilitas kita tuh harus punya juga terhadap karakter owner sendiri nantinya. Saya biasanya kalau udah sekali atau 2 kali ketemu saya lihat oh orangnya begini, oh orangnya begitu. Jadi personal touch-nya harus beda-beda. Nah itulah kadang yang tidak dimiliki oleh seorang BD gitu loh. Jadi ada personal touch yang kita bangun di situ. Betul. Terus ada satu Chemistry juga. chemistry yang kita bangun di situ. Betul. Bagaimana karakter daripada setiap dalam investor yang kita punya yang ada di Benar. Karena bisnis harus matching ya Pak, harus klik gitu kan. Ibarat kata tuh bisnis kayak pernikahan. Ini kan mau nikah nih sama-sama nggak kenal gitu kan, baru ketemu, terus gimana nih mau nyampe untuk nikah? Ya berarti kita ada penjajakan dong Pak. Nah, penjajakannya tadi kan dari kita analisa market, terus kita Dengan bikin proses proposal, sampai pada satu deal, satu tanda tangan agreement, ya ini membutuhkan waktu yang relatif panjang. Iya. Tapi sejauh ini saya yakin bahwa itu bisa dijalankan dengan baik, terbukti atau dengan kondisi yang sudah diperbanyak. Iya, betul. Nah ini buat teman-teman sobat hotelier yang merasa channel kita ini bermanfaat atau obrolan kita bincang-bincang ini bermanfaat, silakan like, kasih komen, atau kita bisa bertemu lagi di dalam channel-channel yang berikutnya yang lebih menarik. Teman-teman hotelier, profisiat buat saudara saya, sahabat saya, teman saya, partner saya, sohib saya. Nah, kita ini adalah the man behind the success story of Aston. Ya, boleh saya katakan seperti itu, yang bisa memberikan inspirasi, bisa membangun tim menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk membangun dunia pariwisata khususnya industri perhotelan di tanah air. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak Ruben. Selamat.